Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok RKS 308. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah program dengan judul Implementasi Kriptografi Block Cipher dengan mode CBC menggunakan DES dan AES, atau kita sebut program ini CryptoChain. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan simulasi interaktif bagaimana proses enkripsi dan deskripsi bekerja dalam kriptografi modern, khususnya pada mode CBC. Program ini kami buat menggunakan Python dengan GUI berbasis Tkinter agar pengguna lebih mudah memahami konsep kriptografi tanpa harus menulis perintah manual. Kemudian, sebelum lanjut ke programnya, kami akan membahas apa itu DES dan AES. Pertama, mari kita bahas DES. DES atau Data Encryption Standard menggunakan blok data 64 bit dengan kunci efektif 56 bit. Pada mode CBC atau Cipher Blockchaining, setiap blok plain text di XOR dengan ciphertext dari blok sebelumnya dilakukan enkripsi. Hal ini membuat ciphertext lebih acak dan lebih aman dibandingkan mode ECB karena pola dari plain text tidak terlihat. Tetapi karena ukuran kunci yang terlalu pendek, DES sudah dianggap tidak aman dan jarang digunakan saat ini. Selanjutnya, penjelasan mengenai AES atau Advanced Encryption Standard. AES menggunakan blok 128 bit dengan pilihan panjang kunci 128, 192, atau 256 bit. Sama seperti DES CBC, mode CBC pada AES membuat setiap blok ciphertext bergantung pada blok sebelumnya, sehingga lebih sulit untuk dianalisis. AES lebih modern, lebih cepat, dan hingga saat ini masih menjadi standar enkripsi global yang dipakai dalam banyak aplikasi, termasuk komunikasi internet yang aman. Selanjutnya, alasan kami memakai CBC. CBC dipilih karena lebih aman dibanding ECB. Setiap blok ciphertext bergantung pada blok sebelumnya, jadi pola pada data akan hilang. Selain itu, CBC menggunakan IV yang membuat hasil enkripsi selalu berbeda, meski plaintext dan key-nya sama. Simple tapi cukup kuat untuk dipakai sebagai pembelajaran. Oke, selanjutnya kami menggunakan beberapa library untuk studi kasus kali ini, di mana yang pertama itu ada tkinter untuk menampilkan UI-nya, yang kedua itu ada import DES dan AES, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, yang ketiga itu ada getRandomByte, di mana getRandom ini berfungsi lebih kurang untuk membuat key random ataupun IV random. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada pad dan unpad. Nah, pad itu berfungsi untuk menambahkan padding ke plain text agar ukurannya pas dengan ukuran blocks. Nah, sementara unpad itu bertugas untuk menghapus padding setelah dekripsi. Jadi pad itu berfungsi pada saat proses enkripsi dan unpad pada proses dekripsi gitu. Nah, yang terakhir itu ada bina ASCII, di mana ini merupakan modul standar Python untuk konversi data biner. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan programnya. Oke, next kita akan mencoba menjalankan kode program yang ada di video saat ini. Jika kita menggunakan MacBook ataupun Linux, kita bisa mengetikkan Python 3 cc.py. Namun jika kita menggunakan Windows, kita cukup mengetikkan Python cc.py ataupun py cc.py. Enter. Nah, ini merupakan tampilan dari kode sebelumnya, di mana program yang kami buat memiliki beberapa bagian utama. Yang pertama itu ada header untuk judul aplikasi, di mana judulnya itu adalah implementasi kriptografi block cipher mode CBC. Nah, kemudian kami juga membuatkan sebuah tab ataupun notebook control untuk memisahkan antara algoritma AES dan DES. Kita cukup mengeklik DES ataupun AES. Oke. Serta juga ada tombol enkripsi dan deskripsi, dan yang terakhir itu ada status bar apabila nanti akan menampilkan status berhasil ataupun gagal gitu. Nah, alur kerja dari program ini cukup sederhana, di mana pengguna bisa menuliskan plain text pada area input dengan menekan atau dengan mengetikkan apapun, misalnya halo
saya Fahri Rizal. Nah, kemudian jika kita ingin enkripsi, kita tinggal memilih kita mau yang berapa bit sih. Ada pilihan itu ada AES128, AES192 dan 256. Nah, kita bisa membuat key secara random ataupun ketik manual. Namun untuk contoh kita akan menggunakan secara random, generate key, generate IV, dan setelah dilakukan kita tinggal klik enkripsi data. Nah, bakal muncul notif bar yang mengatakan enkripsi AES128CBC berhasil. Ciptateksnya adalah 32 bit. Nah, jika kita ingin melihat hasil dari ciptateksnya atau kita ubah ke plain text, kita cukup menghapus plain text yang ada pada kolom input text. Dan kemudian tinggal disesuaikan dengan key dan IV yang sudah kita buat pada sebelumnya. Dan setelah semua itu selesai, tinggal di deskripsi. Bakal muncul kembali deskripsi AES berhasil dan bakal muncul plain textnya halo saya Fahri Rizal. Nah, begitu juga pada bagian DES, di mana kita bisa melakukan hal yang sama dengan mengetik halo saya Fahri Rizal, dan kita bisa generate key dan IV secara random dan enkripsi data. Dan jika ingin deskripsi, lakukan hal yang sama, hapus, sesuaikan key dan IP-nya. Setelah itu deskripsi data, halo saya Fahri Rizal. Oke, mungkin cukup sekian contoh implementasi AES dan DES yang bisa kami tampilkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.